Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Dou Qi di dalam tubuhnya dengan liar mengikuti pembuluh darahnya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menabrak hati Yunshan dengan kejam. Itu baru saja akan menyerang targetnya ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. "Xiao Yan, jangan!" Suara yang dikenalnya menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah putih pucat Yun Yun yang cantik yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit saat melihat wajah putih pucat yang cantik yang ditutupi dengan tatapan memohon. Dia tidak sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampaknya telah diam pada saat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke arah pemuda di langit tanpa berkedip. Tindakan selanjutnya akan menentukan nasib sekte Mystic Cloud. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya mengepal erat. Mereka hampir tanpa sadar merasa ingin melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao Yan dihentikan oleh teriakan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka benar-benar akan memenangkan taruhan mereka di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. "Berikan pukulannya!" Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Napas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum keras dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Mereka pasti akan mendapatkan manfaat besar jika mereka menang. Namun, jika mereka kalah dengan sial, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, kemenangan yang disebut ini semua ditentukan oleh pukulan yang satu ini oleh Xiao Yan. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulan itu jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, begitu Yunshan berhasil mengatur napas setelah saat ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao di langit tidak jauh juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak membuat suara untuk mengganggunya. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit hening. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi saling bersilangan di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar ini hari ini. Tatapan Xiao Yan yang diturunkan berhenti di wajah putih pucat Yun Yun yang menyedihkan. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat itu. Transformasi kilau di mata Xiao Yan jelas diserap ke mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa mempedulikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari sekte Mystic Cloud. Yunshan adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yunshan beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka memudar, ini tidak cukup alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yunshan dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit lebih redup. Kelembutan di matanya langsung menghilang. Menggantinya adalah kebencian dan niat membunuh yang sangat padat. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Yunshan, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Semua orang bisa melupakan melarikan diri darinya. Suara acuh tak acuh dengan lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebelum melayang di seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah tidak berwarna ketika suara ini terdengar. Tubuhnya yang indah bergetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas setelah suara lembutnya terdengar. Tinju yang telah berhenti karena teriakan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera,
Itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa di dalam Xiao Yan dan dengan keras memukul tempat dada Yun Shan di mana hatinya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Sebuah ledakan terdengar. Suara teredam yang rendah dan dalam muncul di langit saat tinju melakukan kontak, menyebabkan hati banyak orang melompat dengan keras bersamanya. Tinju itu ditempelkan di dada di depan mata Yun Shan yang ketakutan. Segera, kekuatan yang kuat melonjak keluar secara eksplosif seperti air banjir. Retak. Suara yang dalam muncul, dan gelombang suara retak tulang dengan cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun Shan tapi dari tinju Xiao Yan yang buas, yang matanya mengungkapkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini terlalu besar, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang-tulang di tinju Xiao Yan mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur saudara laki-lakiku yang kedua menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakakku menjadi cacat. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit hebat yang ditularkan dari tinjunya. Matanya berdarah tepat saat tinjunya menari sekali lagi. Segera, dia dengan kejam menghancurkannya ke Yun Shan seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Dada Yun Shan jelas penyok sedikit ke dalam setelah serangan gila oleh Xiao Yan ini. Kemarahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ internal yang terfragmentasi dilemparkan dengan liar. Sekarat tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya saat tinjunya berulang kali dan dengan marah hancur. Cara seperti gila itu dipenuhi dengan kedinginan. Wajah cantik Yun Yun benar-benar kosong dari warna darah saat dia melihat Yun Shan yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dengan lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan menyakitkan yang dipancarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah mencapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan menggunakan darah segar. Seluruh tempat itu sunyi dalam menghadapi serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yun Shan yang jatuh. Hanya suara menelan air liur paksa rendah Yun Yun yang bergema di tanah terbuka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya semua menghela nafas lega saat melihat tinju Xiao Yan berisi kemarahan serta niat membunuh menyerang tubuh Yun Shan. Mereka duduk di puncak pohon. Kecemasan dari sebelumnya hampir menyebabkan mereka runtuh. Orang kecil ini, sepertinya dia sedikit menderita selama keduanya. Anjing tua Yun Shan ini bisa dikatakan menuai apa yang telah ditaburnya. Hai Bodong bergumam pelan setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang memancarkan raungan marah. Hari ini, tampaknya sekte mistik laut akan dihapus namanya dari Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Meskipun sekte mistik laut adalah besar dan kuat di masa lalu, mereka telah menjadi faksi kacau pemain yang telah sangat jatuh. Bang! Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun Shan yang sudah cekung. Tubuh Xiao Yan bergoyang dan Jade Green Lotus Flame memucat. Tinju kanannya diturunkan dan melengkung menjadi lengkungan aneh. Serangan gila itu sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiao Yan menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai retak secara signifikan. Wajah Yun Shan berlumuran darah segar. Dia perlahan menutup matanya karena ketakutan dan ketidakpuasan. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang pasti akan mengakibatkan kematian Yun Shan terlepas dari seberapa gila seseorang menyerang. Xiao Yan menatap tajam ke arah Yun Shan yang auranya semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkepal erat untuk rileks. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yun Shan harus menghindari menabrak permukaan yang keras seperti itu. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat saat yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan buram Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang akrab itu dan tersenyum lemah.
Suaranya sangat lembut sehingga tidak bisa didengar. Guru, saya telah berhasil. Yao Lao dengan lembut menghela nafas saat melihat senyum lemah di wajah Xiao Yan yang tertutup darah. Dia menarik pergelangan tangan Xiao Yan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila. Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena luka-luka ini." Xiao Yan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yun Shan yang jatuh yang hendak menghantam tanah dan buru-buru berkata, "Cepat! Tangkap mayat orang itu." Kerangka elit Douzong. Yao Lao awalnya terkejut saat mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yun Shan dengan cara seperti kilat. "Ceka-ceka, Yao Chen, kamu agak lambat bertindak." Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yun Shan tepat saat Yao Lao hendak bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yun Shan. "Itu sebenarnya pelindungmu. Kamu mencari kematian." Ekspresi Yao Lao tenggelam saat dia berteriak tajam saat melihat tindakan Protektor Wu. "Ceka-ceka, tidak pasti siapa yang mencari kematian." Pelindungmu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan segera menampar dengan kejam di atas kepala Yun Shan. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi yang tidak sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yun Shan oleh pelindungmu. Pelindung ini berkata bahwa aku akan menangkap dan membawa Yun Shan kembali ke Hall of Souls, hari ini terlepas dari harga mahal apa yang harus aku bayar. Pelindungmu memancarkan tawa gelap dan dingin setelah dengan paksa menarik keluar roh Yun Shan di depan semua tatapan kaget yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi banyak segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, tangisan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan 100 roh. Tangisan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindungmu sebelum membungkus tubuh spiritual Yun Shan di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah menyeramkan dan perlahan dipancarkan dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek saat ini. Tanah terbuka yang luas telah berubah menjadi sangat sunyi pada saat ini. Wajah semua orang kusam saat mereka melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi. Beberapa sesepuh dari sekte mistik laut semuanya bingung. Apakah pelindungmu yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara mengunyah bergema di langit yang luar biasa sunyi. Beberapa orang bisa membayangkan pemandangan menakutkan seperti apa yang terjadi di dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya yang kosong. Penglihatannya yang kabur juga sedikit lebih jelas saat tatapannya menatap tajam ke sekelompok kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yun Shan. Wajah Yao Lao sangat serius saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, tidak biasa di dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat mendengar ini. Tidak terduga pelindungmu ini sebenarnya sangat kejam. Dia telah mengeluarkan roh Yun Shan tanpa sepatah kata pun sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum berakhir. Para ahli dari Hall of Souls sangat aneh. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar mampu menelan roh dengan paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, menurut apa yang saya pikirkan, teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat bagus. Bahkan jika dia berhasil menelan roh Yun Shan saat ini, kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal di masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya menyebabkan lengannya berulang kali gemetar. Namun, momen ini bukan waktunya baginya untuk memulihkan diri.
Oleh karena itu, dia hanya bisa mengajukan pertanyaannya dengan serius. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yunshan. Yao Lao menyipitkan matanya. Kilatan dingin segera melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bonnet chilling flamel yang kaya muncul sebelum bergegas menuju klaster kabut hitam. Api putih pekat terbang melintasi langit. Namun, saat hendak menembus kabut hitam, yang terakhir tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Kabut gelap dan dingin segera melonjak keluar dan bertabrakan dengan nyala api. Keduanya saling mengikis sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Ceka-ceka, Yao Chen, apakah kamu pikir kamu bisa memecahkan teknik rahasia, Hall of Souls, kami? Tawa gelap yang aneh dipancarkan saat kabut hitam berfluktuasi. Suara itu segera berubah dan bergema di langit, karena Yunshan saat ini sudah mati, tidak ada lagi kebutuhan untuk mendukung sekte Mystic Cloud. Sudah waktunya aku harus mengambil beberapa barang kembali. Ekspresi semua sesepuh berubah drastis ketika mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka segera tampaknya memahami sesuatu, dan mereka semua buru-buru mundur. Namun, saat tubuh mereka bergerak, kekuatan hisap aneh tiba-tiba meletus dari gugusan kabut hitam. Kekuatan hisap ini menyapu ke segala arah. Itu tidak menimbulkan banyak bahaya bagi orang biasa, tetapi beberapa tubuh sesepuh Mystic Cloud Sekte yang telah berbalik dan melarikan diri tiba-tiba menegang. Tubuh mereka berhenti seperti boneka dan ekspresi menyakitkan melonjak ke wajah mereka, menyebabkan mereka tampak luar biasa terdistorsi dan ganas. Apa yang kamu lakukan? Wajah cantik Yun Yun juga sangat berubah ketika mereka melihat wajah menyakitkan yang terdistorsi dari sesepuh Mystic Cloud Sekte. Beberapa sesepuh ini adalah andalan sekte Mystic Cloud. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada mereka, sekte Mystic Cloud akan benar-benar selesai. Yun Yun tiba-tiba merasakan douki yang kuat secara bertahap muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Dia terkejut sebelum segera memahami bahwa segel yang Yunshan tempatkan di tubuhnya mulai menghilang secara otomatis setelah kejatuhannya. Pelepasan segel secara otomatis pada saat ini menyebabkan keputusasaan di wajahnya menjadi lebih padat. Ceka-ceka, mereka menerima kekuatan mereka dari Hall of Souls, saya. Jika tidak, bagaimana kekuatan sekte Mystic Cloud Anda bisa melonjak begitu besar dalam 3 tahun yang singkat? Karena Anda telah memperoleh manfaatnya, sekarang saatnya membayar harga untuk itu. Tawa gelap dan dingin dipancarkan dari kabut hitam. Tangisan dingin pelindungmu tiba-tiba muncul. Segera, tubuh lebih dari selusin sesepuh Mystic Cloud Sekte segera menjadi lembek saat mereka jatuh. Banyak tubuh spiritual ilusi melayang keluar dari mereka ke segala arah dan perlahan naik ke udara di tengah mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka semua diserap ke dalam gugusan kabut hitam itu. Tubuh indah Yun Yun bergetar saat dia melihat sesepuh Mystic Cloud Sekte yang langsung kehilangan nyawa mereka. Warna hijau berangsur-angsur melonjak di wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, teriakan tajam yang marah bergema di tempat itu saat douki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kembalikan semangat mereka! Sepasang sayap douki berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah cantik Yun Yun berubah menjadi hijau. Dia segera mengepakkan sayapnya dan langsung bergegas ke langit sebelum bergegas ke gugusan kabut hitam itu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Orang bodoh bau yang terlalu memikirkan kekuatan seseorang. Pelindungmu dalam kabut hitam memancarkan tawa dingin ketika dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba melesat ke dahi Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Dia menggerakkan jarinya dan seutas aura pedang tajam keluar dari ujung jarinya sebelum bertabrakan dengan kekuatan panah itu. Akhirnya, itu benar-benar menghilang, setelah mengimbangi serangan ini oleh pihak lain. Yun Yun mengepakkan sayapnya dan muncul di samping kabut hitam. Pedang panjang berwarna hijau tajam, yang mengeluarkan kilau cerah, muncul. Pedang itu bergetar. Itu membawa teriakan pedang tajam dan aura pedang tajam saat bergegas menuju kabut hitam. Aura pedang baru saja pergi ketika suara rendah dan dalam dipancarkan dari kabut hitam. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat menyebar di depan Yun Yun. Kabut hitam melonjak dan energi agung mengalir menuju Yun Yun.
Do Qi yang kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun saat dia merasakan kabut hitam yang tersebar dengan cepat. Setelah itu, bertabrakan dengan kabut hitam. Tubuh Yun Yun tampaknya telah menerima pukulan berat ketika ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa flap dari sayap di punggungnya dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan wajah pucat. Mengingat kekuatannya, memang sulit baginya untuk bersaing dengan Protektor Wu. Aku khawatir ini sudah berakhir untuk sekte Misty Cloud ini. Xiao Yan menatap sesepuh sekte Misty Cloud yang tidak memiliki kekuatan hidup. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah sekte Misty Cloud tapi orang itu. Ekspresi Xiao Lao serius. Dia bisa merasakan aura pelindung Wu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yun Shan dan beberapa sesepuh dari sekte Misty Cloud. Sulit bagi pemenang untuk diputuskan ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar sebelumnya. Namun, sekarang kekuatan pelindung Wu telah melonjak dan bahkan Yao Lao tidak yakin dia bisa mengalahkan pelindung Wu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sekarang Do Qi di tubuhnya telah benar-benar kelelahan, dia tidak lagi memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lapisan pertahanan kabut hitam ketika orang ini menelan roh sangat kuat. Sepertinya tidak mungkin untuk menyela. Mungkin ada masalah hari ini. Yao Lao menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan di sampingnya sementara flicker terungkap di matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan pada kata-kata Yao Lao selama bertahun-tahun. Wajahnya yang berlumuran darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Souls." Yao Lao tersenyum dan menepuk pundak Xiao Yan. Dia perlahan berkata, "Lakukan saja yang terbaik. Saya telah mengajari Anda apapun yang dapat saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk yang lainnya. Hall of Souls, mungkin kuat tetapi cepat atau lambat, akan ada hari di mana Anda akan dapat bersaing dengan mereka." Hati Xiao yang tiba-tiba menegang saat mendengar Yao Lao benar-benar menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika terjadi kematiannya. Riak dari kelompok kabut hitam itu semakin intens sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, itu tampak mendidih karena berulang kali meludahkan lingkaran hitam ke langit. Setelah lingkaran hitam dimuntahkan, kabut hitam mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang benar-benar ditutupi oleh baju besi hitam gelap perlahan muncul di depan garis pandang semua orang. Armor berwarna hitam itu gelap dan berwarna dalam. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Pada pandangan yang terperinci, mereka sebenarnya banyak garis kepala manusia yang tampak ganas. Jika seseorang melirik lebih hati-hati, orang akan menemukan kepala manusia ini adalah orang-orang dari sesepuh Misty Cloud sekte yang rohnya tersedot paksa. Pemandangan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura gelap dan dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik. Akhirnya, itu menutupi seluruh Misty Cloud Mountain. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga berubah menjadi gelap saat angin dingin bertiup satu demi satu. Setan ganas ini. Seluruh tubuh Yun Yun gemetar saat dia melihat kepala manusia yang muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi rasa sakit. Dia mengatupkan giginya dengan erat. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus bertindak resah, pelindung ini pertama-tama akan menghilangkan sekte Misty Cloud Anda bahkan sebelum Xiao Yan bisa. Pelindungmu yang muncul melirik Yun Yun dengan acuh tak acuh dan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Yun Yun menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan suasana hatinya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang lembut dan tangisan marah bergema di langit. Semua murid, Diaken, sesepuh Misty Cloud Sect, dengarkan.
Bentuk formasi. Jumlah murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera setuju dengan suara marah yang bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara tertib sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih yang tak henti-hentinya melonjak keluar dari segala arah. Bodoh keras kepala. Pelindungmu segera tertawa gelap dan dingin saat melihat tindakan Yun Yun. Namun, saat dia hendak bertindak, aura pedang kuat yang tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang sekte Misty Cloud. Peluit yang jelas dan tajam bergema di telinga semua orang. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang berbunyi. Aura ini. Xiao Yan sedikit terkejut di langit sebelum dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran,